Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan ceritain. Oh ya, aku mau kenalin dulu, di pinggir aku ada Bapak Tunang Rudiat Bin Idi. ada orang tua aku, abah aku ya. Kalian pasti udah pada tahu kan Abah Tonang. Nah, di video kali ini aku bakal ceritain kenapa abah aku sampai bisa kakinya diamputasi. Jadi ikutin terus ya videonya. Halo guys, oke sekarang mulai cerita nih bah. Awalnya abah seperti apa, karena banyak pertanyaan pas ngeliat updatean aku tuh. Ih, itu Abah Tonang kenapa? Padahal Abah Tonang sehat-sehat aja. Terus gimana sampai kenapa Abah Tonang bisa semangat kayak gitu? Jadi aku bisa ceritain pertamanya kayak gini. Mula-mula pada tahun 2019 kami mengadakan syukuran hajatan. Tapi pada bulan Januari itu, awal tahun 2019, Beres pernikahan setelah pernikahan anak saya, si bungsu yang bernama Tiffany Vera Rudianti bin Tonang Rudiat, setelah hajatan kena musibah pada tahun dan bulan itu juga. Langsung saya dikontrol ke rumah sakit. Kata rumah sakit harus di... Iya, awal mulai cerita abah tuh kenapa bisa sampai sakit kayak gitu dulu dari nikah? Oh, dulu ada biasa setelah hajatan banyak kelap-kelap atau kain-kain ini banyak kotor. Nah, karena di sana berat kerjaan itu, walaupun banyak orang yang membantu, tetap yang namanya saya sendiri itu istilahnya gepek. Oh my god, mungkin aku jelasin di sini ya. Jadi abah tuh waktu nikahnya itu ya mungkin lah namanya orang tua ya capek beres-beres kayak gitu. Sebenarnya ada orang juga yang beres-beres, tapi abah mungkin orangnya nggak bisa diem, jadi dia ikut beres-beres juga. Terus nemu lap-lap basah gitu ya bah, yang kotor-kotor. Saya cuci pakai itu kaki. Kebetulan kaki itu kena istilahnya luka. Lukanya sedikit. Lukanya sedikit, cuman mungkin karena bakteri itu langsung sakit setelah 2 jam berhenti kerja. Akhirnya besoknya saya datang ke puskesmas. Puskesmas katanya kena bakteri. Akhirnya saya berangkat lagi sorenya ke dokter. Akhirnya dikasih antibiotik, disuntik. Tapi suntikan itu mungkin karena bakterinya udah masuk. Kurang lebih 1 minggu saya berobat lagi ke rumah sakit. Kata rumah sakit harus dioperasi. Mau nggak mau saya tetap harus melaksanakan perintah dokter dioperasi. Pertama di rumah sakit A saya dioperasi. Tapi karena tidak berhasil, selama 10 hari saya dirawat, saya minta pindah. Langsung ke rumah sakit B. Di rumah sakit B baru di sana ditentukan saya berani dioperasi lagi. Katanya ada pembekakan kaki belum bersih. Lama-lama setelah dioperasi dari awalnya bawah kaki, telapak, akhirnya di atas kaki, tidak berhasil, langsung naik ke atas, katanya harus diamputasi. Saya jadi bingung. Itu setelah 2 kali operasi ya Pak. Nah yang ketiganya baru saya bingung. Akhirnya saya pergi aja dari rumah sakit, berobat di luar selama 1 bulan, tapi tidak berhasil. Akhirnya saya memutuskan siap untuk diamputasi. Lari ke rumah sakit, yaitu yang dibilang rumah sakit B. Di sanalah yang ketiganya dioperasi diamputasi. Saya siap di atas lutut. Tadinya mau di bawah lutut, tapi akhirnya karena sudah naik jaramnya atau bakterinya, baru saya siap untuk diamputasi. Mungkin dari gejala itu saya punya diabetes. Gula darahnya dari umur berapa, tinggi. Saya kena diabetes dari tahun berapa tuh 1000
20 tahun. Ya kurang lebih 21 tahun lah sampai diamputasi. Saya tidak menyangka karena saya sebenarnya rutin berobat. Tapi tiap sebelum bulan. ini Abah juga pernah dioperasi karena ketusuk-tusukan sate dulu. Nah dulu pernah kena tusuk sate, saya dioperasi di rumah sakit Romius, sembuh. Ya, itu Kena dan lagi itu udah berapa tahun yang lalu? tahun 2010. Ya, 2010. Operasi lagi 2013 otot Oh bengkak. iya, betul. Karena ada asam urat. Asam uratnya sudah selesai itu sembuh. sembuh. Nah setelah itu 2014 kemarin 2019 saya kena itu baru dioperasi yang Padahal lukanya sedikit banget. lukanya guys. sedikit Karena karena itu. mungkin diabetes itu ya tidak sangka saya juga sebenarnya tidak mau karena saya juga rutin berobat tiap bulan menurut perintah dokter. Ya mungkin sudah takdirnya, tapi saya di sana tidak berhenti ikhtiar. Saya siap dan saya semangat untuk berjuang walaupun sekarang saat ini kaki saya cuma tinggal satu sebelah kanan yang sebelah kiri sudah diamputasi. Nah, terus banyak yang nanya siapa yang mau diamputasi itu emang disuruh sama keluarga atau emang keinginan Abah sendiri atau disuruh dokter? Satu diperintah dokter, kedua penginginan saya sendiri. Keluarga tadinya menolak, baik istri atau anak-anak pun, termasuk Tiffany Vera menolak. Tapi saya berani karena selama saya sakitnya udah sampai 3 bulan 4 bulan. Karena kalau didiamin juga nggak baik. Didiamin juga mungkin kalau dioperasi biasa ke bawahnya bisa istilahnya busuk kata dokter. Jadi saya siap untuk diamputasi sampai sekarang berarti sudah 1 tahun lebih 3 bulan. Ya saat ini mudah-mudahan saya diberikan semangat terus untuk hidup dan berjuang terus walaupun sekarang saya masih duduk di kursi roda. Saya coba pakai tongkat tapi karena mungkin belum berhasil. Saat ini saya masih tetap di kursi roda. Semangat untuk semua apalagi yang punya penyakit diabetes, jangan khawatir, tetap semua semangat dan ikhtiar. Jangan lupa kontrol. Ya. Jangan lupa tetap masih kontrol. Itulah mungkin masalah ini yang saya kemukakan demi kelanggengan hidup. Saya semangati motivasi ke orang yang sudah diamputasi, jangan takut, hiduplah seperti kita hidup, tidak ada masalah. Amin. Amin. Nah baik, jadi kayak gitu guys, Abah itu sakitnya dari awal sampai akhir dan sampai sekarang emang kaki Abah udah tinggal 1. Tapi kita doain aja ya, semoga Abah bisa selalu sehat, tetap semangat karena emang jujur Abah itu di keluarga orang yang paling dituakan dan orang yang paling disebut orang yang paling semangatnya tuh tinggi gitu loh. Nah untuk teman-teman aku yang orang tuanya sama pada punya, kadang yang suka nanya, Ivan gimana sih rasanya anaknya punya orang tua sakitnya kayak gini tapi kok kamu tega sih lihat Abri. Aku juga asalnya nggak tega lah guys, siapa juga yang tega punya papa maunya diamputasi, tapi ya mau gimana lagi karena dianya yang pengen gitu kan, terus emang untuk kebaikan, buktinya sekarang Abah sehat-sehat aja. Jadi buat kalian juga yang papahnya punya gitu ya, semangatin terus, ikhtiar juga, doain, dan jangan takut untuk ke rumah sakit ya Bah. Ya betul. Nah terus kan banyak yang bilang kalau misalkan sekarang di kondisi COVID-19 ini, corona, katanya yang penyakitnya bawaan itu hati-hati, apalagi yang punya diabetes itu rentan gitu. Nah Abah gimana cara nanggepinnya Bah? Menurut saya kalau selalu dipikirkan masalah COVID, kita bisa stres. Dan kalau kita sebab gimana? Kalau sekarang kita ngingetkan, apalagi saya sudah rentan, udah kena diabetes. Tapi saya sarankan kepada kawan-kawan atau seumur saya sendiri, jangan takut, tetap semangat. Masalah itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita berani jangan, takut jangan. Itu aja prinsipnya. Karena semakin dipikirin semakin stres. Jadi ya enjoy aja, yang penting kita safety, pakai masker. Abah kenapa maskernya nggak dipakai? Di rumah. Enggak. Abis sholat jadi Abah maskernya nggak dipakai guys, tapi emang sehari-hari Abah pakai masker, terus vitamin juga Abah minum kok guys, jadi gak usah takut.
ikut. Terus rajin-rajin cuci tangan, pokoknya setiap masuk, setiap berpapasan, meski mau pegang cucunya si Koko juga dia tetap cuci tangan gitu guys. Jadi abah segitu ya. Kita kembali lagi. Sekarang abah mau nyanyiin lagu kesukaan abah. Dengerin deh. Ayo bah, saya putar. Halo lansia. Dadah. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi, sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia tidak berguna? Meskipun memang tetap diperlukan. Tulang sudah sejak remaja, meskipun mesti panas tak bisa. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Bentuknya orang tua cerita. Mengapa harus malu? Mengapa haruslah boyong? Rambut putih, keriput, tidak masalah. Biarpun rumput, biarpun harus dibungkus, lansia tetap semangat di hari tua. Oke, semangat terus buat abah, terus teman-teman semuanya di sana. Jaga kesehatan ya guys. Stay at home Halo, aja lansia. kalau bisa. Mungkin cuma segitu aja ya, Bah. Oh, apa? Mungkin cuma segitu aja cerita abah dari awal. Nanti aku tampilin ya foto abah deh. Oke guys, Arpan udah ngantuk. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi segitu aja ya video cerita tentang abahku. Dan jangan lupa kalian untuk like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa di-share ke sosial media yang kalian punya. Bye-bye. Lansia tidak